Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lantas, apa yang membuat wanita begitu banyak yang masuk ke neraka? Hal apa saja yang dilakukannya? Berikut ini adalah 10 golongan wanita calon penghuni neraka. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Golongan wanita yang pertama adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Golongan wanita yang pertama ini terangkum dalam sebuah hadis riwayah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayah Imam Muslim. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu yang pertama, wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. Yang ketiga, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. Berikutnya adalah yang kedua, istri yang tidak taat kepada suaminya. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tidak taat kepada suami, maka akan mendapatkan hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah lalu bersabda, "Perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu." Hadis riwayah Imam Ahmad. Lalu yang ketiga adalah istri yang tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian beliau bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka, para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian yang mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayah Imam Bukhari. Lalu yang keempat, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah.
Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan perceraian jika ada masalah di dalam rumah tangganya, mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun, jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. Lalu yang kelima, wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan, mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal yang tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yaitu wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Lalu yang keenam, wanita yang jilbabnya menyerupai punuk unta. Sebagaimana hadis di atas, Rasulullah menyebutkan wanita yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, wanita tersebut membesarkan kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Lalu yang ketujuh adalah wanita yang menyemir rambutnya. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya, ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayah Imam Abu Daud. Lalu yang kedelapan, wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum wanita memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat bagi wanita meski ancamannya neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wanita yang suka gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Lalu yang kesembilan, wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak jauh puluhan tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayah Imam Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandungnya. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus yang lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat, ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir padanya. Kemudian yang ke-10, wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan yang ketiga adalah dayus, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayah Imam An-Nasa'i. Golongan wanita yang terakhir ini, yaitu mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rob yang agung. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah 10 golongan wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Semoga kalian semua para wanita menjauhi 10 hal tersebut yang jelas sudah dilarang oleh syariat agama. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.